Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nuramana. Saya dari Prodi S1 Keperawatan angkatan 2021-2022 dengan nomor NPM 212201032. Di sini saya akan memberikan video proses penggambaran dari sel eukariotik serta saya juga akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari sel eukariotik. I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. We only need the two of us together. I need only you in this crazy world, 'cause we got love, love. I need only you here with me. Close to me, why don't you do it right now? You know we met for a reason, but you're trying to deny that we should be together. It's heavy weather, we're heading for tonight. You better take what you can, 'cause the time is right now. We only need the two of us. Sel dibagi menjadi dua, yakni sel prokariotik dan sel eukariotik. Eukariotik adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki organel yang dilapisi oleh membran. 1. Membran inti sel. Membran inti sel adalah lapisan pelindung inti sel yang bersifat selektif. Membran inti sel ini memisahkan inti sel dari sitoplasma. Membran inti sel memiliki pori-pori sebagai jalan transportasi zat yang keluar masuk inti sel. Membran inti sel tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. 2. Nukleus. Nukleus adalah inti sel tempat terdapatnya kromosom yang tersusun dari materi genetik DNA. Kromosom yang dimiliki oleh eukariotik tidak dimiliki oleh eukariotik. Inti sel merupakan pusat aktivitas sel, atau dapat disebut sebagai otak dari keseluruhan sel. Inti sel mengatur kerja dari semua organel sel, juga mengandung informasi genetik yang akan diturunkan ke generasi setelahnya. 3. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintetis protein. Ada dua macam ribosom, yaitu ribosom yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ribosom yang berada di dalam sitoplasma. Ribosom pada retikulum endoplasma berfungsi untuk menghasilkan enzim pengurai untuk dikirim keluar. Sedangkan ribosom pada sitoplasma berfungsi untuk mensintetis protein untuk sel tersebut. 4. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah serangkaian membran yang berkumpul dan membentuk semacam kantung. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai tempat melekatnya ribosom dan juga membantu proses sintetis protein di dalamnya. Adapun retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mencerna karbohidrat, mensintetiskan lemak, dan menetralkan racun. 5. Mitokondria berbentuk lapisan atau membran meliuk-liuk dan berdempetan dan berfungsi sebagai tempat respirasi untuk menghasilkan energi. 6. Badan Golgi merupakan organel eukariotik yang berfungsi untuk membentuk lisosom dan lipoprotein. Badan Golgi juga berfungsi untuk mengolah kembali hasil sintetis protein retikulum endoplasma. 7. Vakuola merupakan kantong membran sel eukariotik yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan sel. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.